Ya pokoknya teman-teman di luar sana yang punya masalah seputar gigi dan mulut silahkan konsultasi dan kontrol ke kita ya gitu. Karena kalau misalkan gak konsultasi atau gak kontrol dengan mengobati sendiri tuh kadang-kadang Bisa kurang tepat pengobatannya gitu. Jadi lebih baik di terapi sama dokternya langsung. Jadi kalau misalkan nanti ada permasalahan lebih lanjut itu nanti bisa kita follow up lagi ke depannya. Balik lagi kita ke podcast Arza, yaitu Arza FM. Nah, hari ini sama aku Dr. Gigi Florence. Terus kita ada kedatangan narasumber nih sama Dr. Gigi Meli. Silakan Dok. Halo, perkenalkan. Dr. Gigi Meli. Iya. Gimana kalau kita ngobrolin tentang ini Dok? Kadang di pasien tuh ada yang tiba-tiba katanya gusinya itu tiba-tiba berdarah pas gosok gigi atau pas makan. Itu kenapa ya Dok, kira-kira Dok penyebabnya? Oke, gusi berdarah ya. Sebenarnya kalau gusi berdarah sih yang paling pertama mesti dicek dulu pasiennya. Tapi biasanya gusi berdarah itu dilatar belakangi karena adanya penumpukan karang gigi Dok. Ya jadi biasanya karang gigi yang gak dibersihkan dalam waktu lama, terus dia bikin si gusinya itu meradang. Kalau kita sih dalam ilmu medisnya nyebutnya gingivitis atau peradangan pada gusi. Gitu. Oh jadi karena numpuk banyak gitu ya Dok ya karang giginya ya. Betul, dan gak dibersihkan dalam waktu lama. Gitu. Biasanya kan pasien udah pernah dibersihin terus 2-3 tahun udah gak pernah bersihin lagi misalnya. Idealnya berapa lama Dok membersihkan? Untuk pembersihannya ya. Oke, idealnya sih sama aja kayak kalau misalkan kita mau kontrol ke dokter gigi kan biasanya waktunya 6 bulan sekali. Iya 6 bulan sekali ya. Tapi kalau misalkan dirasa perlu lebih intens buat kontrol, bisa aja kalau misalkan mau ngelakuin 3 bulan sekali. Iya gitu. Kan beda-beda tiap orang pasien ya, kan Dok, beda ya. Ada juga ini apa namanya di pasien mungkin tanya nih kadang nggak bisa kah Dok dibersihin pakai sikat gigi aja karang giginya, atau dia karang giginya tuh mungkin banyak kan yang di luaran di pasaran tuh ada cairan-cairan apa dijual, itu sebaiknya gimana Dok bagusnya tuh? Oke, untuk pembersihan karang gigi sendiri sebetulnya ya treatmentnya namanya scaling ya, atau pembersihan karang gigi gitu loh. Jadi kalau misalkan ada cairan-cairan dijual di pasaran atau di media sosial, belum tahu ya. Itu belum tahu fungsinya tuh buat apa. Bisa aja kan Jong ternyata cuman cairan biasa gak ada fungsinya gitu. Terus kalau misalkan bisa gak dibersihin dengan menggunakan sikat gigi, selama itu hanyalah plak makanan yang belum mengeras menjadi karang gigi, ya itu masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan udah keras dan membentuk karang gigi, itu gak bisa. Satu-satunya cara harus di scaling gitu. Scaling di dokter gigi. Betul. Ya Dok ya. Biasanya tuh karang gigi ini faktor yang memperparah Dok. Misalkan nih ada hubungannya enggak sama gigi yang numpuk gitu loh Dok. Kenapa ya, kan saya kadang menjumpai juga Dok di gigi yang berjejal itu lumayan agak banyak lah karang giginya ya. Iya sih ya, jadi di beberapa pasien itu yang biasanya datang itu terjadi bukan cuma penumpukan karang gigi pada gigi yang rapi gitu, tapi malah lebih banyak di pasien-pasien dengan kondisi dia giginya berjejal. Karena mungkin untuk gigi yang berjejal sendiri agak susah tuh untuk ngebersihinnya Dok. Ya kan, jadi beberapa pasien tuh kadang masih skip gitu untuk ngebersihin giginya, apalagi di area belakang. Nah di belakang sulit. Udah gitu di belakang berjejal pula ya, jadi agak susah untuk ngebersihinnya. Dan mungkin mereka kebanyakan juga ada yang tahu kalau bersihin gigi itu cuma di depannya aja gitu. Gak sampai belakang. Iya. Nah itu juga kan jadi faktor resikonya. Nah pada saat giginya berjejal, terus plak makanannya numpuk di situ. Nah itu yang ngebuat si plak makanannya semakin banyak di daerah yang gak bisa dibersihin itu gitu. Nah itu malah ngebantu banget kalau misalkan pakai scaling. Ya kan, karena kan gak kelihatan mata kan. Bener Dok. Ngomong-ngomong plak tadi Dok, misalkan faktor yang memperparah juga nih terjadi. Kadang kan di mulut tuh gak karang gigi aja Dok. Kadang ada coklat-coklat gitu kan ya. Itu bisa terjadi karena habit kah atau karena apa Dok misalkan?
Oke, itu kita bilangnya stain ya gitu. Jadi biasanya pasien datang dalam keadaan giginya itu berwarna gitu ya. Jadi Ya. berwarnanya itu bukan karena keseluruhannya berwarna, tapi biasanya ada di kalau kita bilangnya di leher-leher giginya. Di leher-leher Gitu ya. ya, benar. Nah, atau Yang enggak- dekat-dekat gusi Iya, ya, Dok, dekat-dekat gusinya itu. Coklat-coklat, Betul. Mm-mm. Itu sih banyak dipengaruhi sama yang pertama. Biasanya sih pasien suka makan dan minum yang berwarna ya. Nah itu Soto-soto berarti ya, Dok. iya pokoknya yang berwarna-warna. Nah terus kan gak kumur-kumur kan habis itu. Oh iya, berarti kan? boleh aja makan Boleh berwarna, tapi aja, tapi mungkin pencegahannya nanti bisa kumur-kumur air Oh, putih iya, gitu benar, ya. benar. Terus bisa Habis juga karena pengunyahan satu sisi. Oh, ngunyah satu sisi ya, Iya, Dok, juga ya. bisa Ha-ha. bikin karang gigi, Ha-ha, ya benar, kan? benar, Nah, benar. karena pembersihan secara alami giginya tuh nggak berfungsi di salah satu giginya. Kadang sakit kata pasien, Mm-mm. Dok, sebelah kanan jadi ngunyah sebelah kiri aja. Nah, itu ya. bisa terjadi kan, gitu. benar. Padahal kurang bagus ya, Dok, ya, Mm-mm. malah numpuk jadinya Malah karang numpuk. giginya. Kalau untuk pengunyahan sih kedua sisi rahangnya digunakan ya, gitu, kiri dan kanan secara bergantian. Bener. Terus selain makanan berwarna, Dok, bisa bikin coklat-coklat di leher gigi misalnya banyak tebal apa ya, Dok? Kadang. Biasanya tuh Penyebabnya. karena pasien dengan kebiasaan merokok. Mau merokok ya, Dok, ya. Nah itu kadang datang, dok ini gigiku loh kuat sekali. Tiba-tiba kenapa warnanya misalnya jadi kekuningan, kehitaman. Ternyata Iya. pas di anamnesa ditanya-tanya, ternyata memang pasiennya punya kebiasaan merokok kan. 3 bungkus sehari ya, 3 Dok, bungkus sehari. Ya jadi ya gak usah ditanyakan lagi ya, Iya, gitu. Jadi mungkin ada zat di rokok itu ya, Dok, ya, yang bikin coklat-coklat. Betul. Kan kurang bagus, jadi walaupun laki-laki atau perempuan yang ngerokok misalkan, ya baiknya mungkin rutin lah di scaling ya, Dok, ya. Iya. Gitu ya. Terus ngomong-ngomong berarti ini tentang karang gigi ini ada juga, Dok. Kadang saya tuh ketemu kasus datang-datang nih udah goyang giginya, Dok. Oke. Goyang banget sampai dipegang aja tuh udah artinya kita nggak perlu pakai alat tuh langsung bisa langsung lepas gitu loh. Oke, tinggal Nah, sedikit itu, banget pelekatannya ya. Sampai kayak turun gusinya itu dari karang gigi, Dok, penyebabnya atau faktor lain juga ada? Kita biasanya sih itu kita diagnosa dulu ya gitu. Jadi biasanya dicek dulu nih kenapa giginya sampai goyang. Apakah memang penumpukan karang gigi yang terlalu banyak Ya. gitu ya, atau ternyata giginya memang kondisinya berlubang parah. Nah, kita lihat aja gusinya gitu. Ada penurunan dari saku gusinya enggak gitu ya. Kalau misalnya kegoyangan gigi sih biasanya udah mengarah ke penyakit yang lebih advance lagi dari yang gingivitis tadi. Ada tingkatannya lagi. Iya, ada nih, tingkatannya selain lagi. gingivitis. Namanya periodontitis gitu. Jadi kalau misalkan periodontitis itu terjadi biasanya waktunya lama. Ya, diawali sama gingivitis dulu. Udah nih. kronis berarti Udah nih si kronis, gingivitisnya betul ya, Dok, ya. gitu. Yang Udah tadinya lama. cuman gusi berdarah, penumpukan plak, sekarang di periodontitis itu dia udah merusak jaringan yang mendukung giginya. Nah, apa aja jaringan pendukung giginya? Ya ada gusi ya. Terus kalau di dalamnya itu ada yang namanya ligamen periodontal ya. Sementum tulangnya juga ya. Tulangnya nih ya. Berarti tulangnya ikut karena lama si gingivitisnya nggak diobati, jadi tulangnya ikut rusak, ikut Iya. turun mungkin ya, Dok, ya. Jadi dia ibaratnya inflamasinya itu nggak cuma di gusi tapi di tulang alveolnya Di juga tulangnya gitu. juga. Jadi tiba-tiba goyang gitu. Ada yang kadang datang udah ompong, kenapa nih Pak, Bu? Karena udah lepas sendiri, Dok. Iya. Gitu. Nah biasanya nanti dicek lagi tuh ke belakang kira-kira faktor resikonya apa aja gitu. Apakah memang pasien dengan perokok berat kah, atau memang pasien yang nggak pernah ngebersihin karang gigi dengan waktu yang lama kah gitu. Jadi ya untuk satu diagnosa itu kita perlu tanya lumayan banyak kan ke pasiennya. Makanya harus dicek gitu. Betul banget nih, Dok. Jadi nih, Dok, berarti untuk si yang bikin giginya tadi goyang, bahkan karena kata dokter tadi tulangnya agak turun, jadi giginya jadi panjang gitu ya, Dok, ya, kelihatannya Iya, ya kelihatannya kadang sih kayak agak memanjang, padahal kan cuma gusinya yang turun. Pada gusinya yang Gitu. turun. Nah itu biasanya tindakannya gimana, Dok, kalau udah kasusnya kronis, udah agak
lumayan ya seperti itu Oke, ya dok ya. biasanya sih kita cek Masih dulu bisa ya. nggak, Untuk diobati? mempertimbangkan apakah ini gigi masih bisa atau enggak dirawat gitu ya. Jadi pasiennya datang dalam keadaan goyangnya kayak gimana dulu gitu. Apakah benar-benar udah kehilangan perlekatannya antara si gigi dengan tulangnya tadi, Iya dok. ataukah ternyata kegoyangannya cuman paling sedikit aja misalnya ya. Nah, nanti dicek lagi apa penyebabnya. Kalau misalkan karang gigi, yang paling pertama kita scaling dulu. Ya, scaling dulu. Terus kalau misalkan memang ada kegoyangan, bisa tuh kalau misalkan kita pakai tambahan treatment namanya splinting. Oh, di splinting ya, dok, betul. ya. Itu kalau udah goyang tadi Kalau ya. udah goyang. Udah Tapi goyang untuk kasus yang lebih parah lagi, biasanya kita ada rujukan lagi ke dokter gigi yang memang spesialisasinya di bidang ini. Oh gitu, karena udah gawat ya, kasusnya udah lumayan sulit ya dok. Lumayan sulit, jadi kita Karena nggak bisa itu kerja tadi. sendiri. Gitu. Jadi nggak gara-gara si karang gigi numpuk itu aja bisa bikin udah lepas sendiri giginya dok ya, sampai apa goyang sendiri terus Iya, lepas. kadang kan dipikirnya sepele ya, cuma karang gigi, terus giginya masih bagus, utuh. Bener. Tapi tahu-tahu udah usia 40-an hilang. Bener. Malah kadang nggak tahu dok itu karang gigi ternyata. Iya, gitu kan. Kadang kan bentuknya coklat-coklat dikira apa? mungkin dikira ya. kan bagian giginya ya. Jadi pas habis di scaling tuh pasien suka ngerasanya Ngerasa apa tuh dok? ngerasa kayak beda giginya, katanya lebih ada space-nya. Kok Ada gigi saya jaraknya. renggang gitu. Ada jaraknya. Ada jaraknya, padahal ternyata memang giginya tuh berjarak gitu loh. Karena apa? Udah ketebelan tadi karang giginya betul. ya dok ya. Faktornya yang bisa jadi sampai gigi goyang, gigi Iya. panjang. Terus kalau udah goyang banget, dok nggak bisa di splinting lagi. Splinting itu kan apa namanya? Buat biar nggak goyang kan Iya. giginya dok. Nah kalau udah goyang banget nih tindakannya gimana dok? Kalau Iya, kalau misalkan memang pasien. kegoyang banget misalnya ya, memang nggak bisa lagi nih diapa-apain, treatment apapun nggak bisa. Yang pertama tadi kalau misalkan mau konsulan ke dokter gigi spesialis periodontia tuh boleh. Nah, tapi ini ya, ditanyakan dok, lagi ke dirujuk pasiennya, ya. Iya, karena iya. kan perawatan itu haknya ada di pasien kan. Benar. Terus kalau misalkan kita sampaikan nih opsi yang paling terakhir pun misalkan harus dicabut, disampaikan juga ke pasien. Jadi kalaupun harus nanti dicabut berarti ya, dok ya, kalau udah ini banget. kalaupun nanti pasiennya setuju misalnya mau dicabut aja karena udah susah, Iya. dan misalnya udah nggak mau lagi dirawat misalnya, ya dijelaskan lagi kalau misalkan gigi yang hilang itu harus diganti. Bener. Gitu. Kadang orang mikir tuh kalau udah dicabut masalah selesai ya, dok. Selesai. Sering banget tuh saya ketemu dok udah cabut aja, kadang masih muda minta cabut dok. Sampai saya itu kan kadang juga sabar, masih bisa kita rawat gitu Iya, ya betul. dok ya. Lama dok perawatannya, mending cabut aja. Nah, kalau dicabut tapi diganti gigi baru, gigi tiruan kan ya masih tergantikan fungsi kunyahnya kan betul. dok. Tapi kalau dicabut cuman nggak diganti, dibiarin, itu bisa jadi penyebab lain lagi kan dok ya. Bisa Iya. menyebabkan misalkan gigi geser gitu ya dok ya. Bisa giginya geser. Terus juga jadi penumpukan makanan loh di Area yang tadi. situ. Oh, Betul. benar, iya dok. Nah, makanya nanti kalau misalkan ada sobat Ardi yang punya permasalahan kayak gini kan bisa dicek aja dulu gitu. Benar. Kadang-kadang bingung juga jadi dokter kan, misalnya gigi goyang diapain ya? Harus dicek dulu memang, nggak bisa kita kasih treatment itu yang cuman kayak nanya aja gitu. Harus lihat langsung ke giginya. Memang kita harus lihat klinisnya ya betul. dok ya. Di pasien itu sering banget konsul via online. Tapi kan kita sebenarnya beda-beda. Kalau di online kelihatannya gusinya merah, padahal klinisnya nggak merah, Betul. sehat aja kan beda ya dok ya. Iya. Kelihatannya memang ya coba. Kalau dari saran saya coba konsul aja dulu ke dokter gigi. Kalau biaya konsul kan nggak terlalu mahal juga ya dok ya. Iya. Terserah ke depannya nanti mau perawatan atau tindakannya itu pasti tergantung pasien ya dok ya. Betul. Bener gitu. Ya. Terus sudah panjang ini dok, gimana nih cara pencegahannya biar nggak sampai giginya goyang, sampai lepas tiba-tiba, sampai udah parah banget dok? Ada saran nggak dok dari dokter buat pasien-pasien yang kurang tahu di rumah giginya ini udah gimana nih? Gimana dok kalau menurut dokter?
Iya, yang paling Mencegahnya. pertama tadi ya kontrol ya, itu paling pertama. Jadi usahakan kalau bisa punya waktu untuk kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali Gitu ya. Terus yang pasti bersihin gigi di rumah ya, sikat gigi 2 kali sehari. Ya, paling ini ya, pagi Dok, dan ya. malam itu udah dari SD diajarin Diajarin. ya. Jadi nggak mungkin ke-skip. Bener. Terus kalau misalkan nanti pas udah kontrol ternyata ada karang gigi, nah bersihin karang giginya. Bener. Gitu. Itu boleh 6 bulan sekali, tergantung tadi ya. Tergantung kata dokter Boleh tadi. 3 bulan sekali. Kadang gitu. ada juga di pasien yang bisa menjaga kondisi kesehatan rongga mulutnya. Betul. 1 tahun itu juga belum Belum ada. karang giginya. Tapi ada juga yang 3 bulan sekali udah ngerasa bau, Betul. Dok. Ada beberapa itu memang. Jadi kadang-kadang kalau di pasien-pasien yang kayak gitu kita mintanya balik coba dicek 3 bulan sekali. Gitu. Kalau misalkan ada dibersihin, tapi kalau misalkan nggak ada ya nggak dibersihin, nggak apa-apa. Gitu. Bener, sering tuh datangnya ke sini tuh udah parah ya, Dok ya. Jadi semakin sebenarnya simple aja ya teman-teman. Semakin parah kondisi pasti semakin banyak biaya atau waktu yang harus disediakan. Betul. Kalau cuma scaling kan paling 15 menit ya, Dok ya. Dan kalau kita nggak sering banyak. promo lagi ya. Iya benar. Promo voucher, promo ASN misalkan. Cek aja IG Arza tuh banyak pasti promo-promonya, mau perawatan tindakan apa. Terus kalau bulan puasa nih, Dok, kira-kira nih boleh nggak, Dok, itu di scaling kata dokter atau melakukan perawatan yang lain? Itu kadang kan banyak nih orang yang tanya, batal nggak, Dok, puasanya? Soalnya kan kena air atau apa. Oke. Kalau dari dokter gimana nih, Dok? Kalau misalnya niatnya memang untuk perawatan, ya memang jadwalnya rutin kontrol ya nggak apa-apa. Ya kecuali kalau pas kumur airnya ditelan kan ya batal. Tapi kalau misalnya pas scaling terus cuman kumur-kumur, niatnya juga perawatan gigi Iya. kan ya nggak masalah. Tergantung gitu. niat, Dok, ya. Justru malah ya sebaiknya dicek kan. Apalagi kalau bulan Ramadan kayak gini kan, Iya, benar. biasanya macam-macam tuh, ada bau mulut dan lain-lain. Benar, gitu. benar banget. Terus, Dok, kalau tadi udah terjadi kerusakan tulang sampai goyang apa segala macam, itu perlu ada tindakan lanjutan, misalkan nggak cuma di scaling atau di di ronsen atau gimana, Dok? Atau Iya cukup- perlu ya. Jadi bisa aja nih kita nilai nih misalnya kegoyangan giginya tuh lumayan parah gitu ya. Jadi kita lihat lagi ke kondisi rongga mulutnya, karang giginya juga banyak misalnya. Terus nggak apa-apa kita mau tambah untuk menegakkan perawatan dengan diagnosanya itu dengan menggunakan radiografi atau ronsen. Di ronsen, gitu ya, untuk Dok, ya. menilai kehilangan tulangnya itu seberapa sih gitu. Oh, jadi nanti kelihatan, Dok, ya tulangnya itu udah banyak kehilangannya Iya. atau masih bisa ya kita rawat gitu Betul ya, Dok, ya. gitu. Karena nanti untuk tindakan yang lebih tingginya lagi kan di spesialis ya gitu. Nanti Benar. ada pembedahan gitu. Sampai dibedah ya, Dok, sampai ya. dibedah tuh ada, asal pasiennya mau. Benar. Gitu. Karena perawatan ini kan memang lama ya. Iya. Gitu. Dia mengakibatkan kegoyangan gigi dalam kurun waktu lama, maka untuk menyembuhkannya, mengembalikannya juga lama gitu. Pasti udah bertahun-tahun sampai goyang gitu ya, Iya, Dok. jadi Ada yang nggak pernah scaling Betul. atau apa seumur hidup, bisa Mm-mm. jadi gitu ya, Dok, ya. Jadi jangan mager kalau misalkan disuruh perawatan gitu ya. Bener, Memang karena ya seperti itu gitu. Karena dari karang gigi aja tuh bertahun-tahun lamanya tuh bisa bikin Masalah hal yang lain. yang lebih besar lagi gitu. Sampai dibedah itu tadi ya, Dok, ya. Mungkin ya perawatannya, tapi ya pasti makan waktu lama juga karena yang penyebabnya gigi berlubang aja sampai berlubang kan pasti Iya. nggak sehari 2 hari kan, Dok, berlubangnya pasti lama gitu. Dan kenapa harus dicek? Karena setiap pasien itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Belum tentu misalnya ada temennya nih punya karang gigi misalnya. Iya. Aduh, aku loh udah bersih terus pakai Iya. obat kumur aja udah nggak berdarah lagi gusinya Benar. misalnya. Ya tapi pas di pasien itu dia mau pakai obat kumur sebanyak-banyaknya ternyata Tetap aja. tetap aja kayak gitu. Nah itu kan miss ya gitu. Kok udah diobatin nggak sembuh-sembuh gimana gitu. Karena mendiagnosa sendiri. mendiagnosa tadi sendiri ya, Dok, ya. dan membeli obat sendiri gitu. Benar. Kalau ke dokter gigi kan kita tahu nih, tanya aja banyak-banyak ya, Dok, ya. betul. Kan justru kita ke ahlinya, ke dokter gigi yang lebih tahu supaya nggak salah treatmentnya, beli obat, nanti sakit gigi beli obat, nanti sakit lagi. Ya, Dok, padahal kan harus
ada perawatan lain lah Iya, gitu. betul. Ya dok. Oke deh. Kalau menurut Dok Meli nih, apa tips and trick dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan puasa ini, biar kita tetap seger, maksudnya menjaga tetap bersih gigi dan rongga mulutnya itu gimana dok menurut Dok Meli nih? Oke, jadi kalau misalkan untuk sikat gigi kan pasti ya. Ya. Jadi karena kita nggak bisa sikat gigi seperti biasanya, jadi Bener. pagi dan sahur dan buka, sahur dan Iya, buka kita dok. sikat gigi. Terus bisa pakai tambahan dengan menggunakan dental flossing Benang ya. gigi ya, dok ya, Nah itu flossingnya. perlu Itu sekali gitu. Jarang ya dok ya. Jarang Setiap banget ada pasien yang ngerti cara penggunaannya gitu. Bahkan itu kan penting sekali ya, karena sisa makanan kita sikat gigi pun kadang-kadang masih ada gitu. Nah dengan dental floss itu ngebantu sekali untuk mengeluarkan sisa makanan yang terselip, terutama tadi gigi yang berjejal. Oh iya dok ya. Gitu. Benar. Terus kalau misalkan Sulit mau dibersihin. ditambahkan dengan obat kumur juga boleh. Boleh ya, Biar berarti ya. lebih segar misalnya mulutnya. Boleh gitu. nggak berkepanjangan itu dok pakai obat kumur itu? Kalau Dok? untuk berkepanjangan sih sebenarnya nggak boleh ya. Jadi tergantung keperluan. Kalau misalkan dirasa untuk penyegar aja ya sekitar bulan Ramadan misalkan pada saat perlu silakan. Benar. Tapi kalau untuk dikonsumsi jangka panjang, nah itu memang kurang baik gitu. Nah karena nanti bakteri baiknya kan jadi ngilang. Ikut hilang juga dok ya, benar itu. Kalau di bulan Ramadan ini biasa pas sahur ya dok ya. Terus misalkan habis buka nih mau cepet-cepet terawih nih dok. Terus sikat giginya tuh jaraknya dari misalkan sebelum terawih biar bersih. Apa sikat gigi dulu tuh boleh nggak dok? Makan tuh langsung sikat gigi atau perlu nunggu atau langsung dipakai sikat gigi? Sebenarnya kalau kita sikat gigi mau langsung setelah makan dengan setelah makan berjam-jam pun kurang lebih sama aja ya. Sama aja. Karena pembentukan plak secara normal itu memang terjadi di mulut kita gitu. Jadi yang penting di sikat gigi itu adalah sebetulnya cara menyikat giginya. Sudah benar gitu. Sudah benar atau belum? Lebih detail lagi pakai cermin gitu. Iya. Kalau misalkan pun mau berjarak misalnya dari buka puasa ke misalnya malam hari mau taraweh dulu. Kalau misalkan mau kumur-kumur air putih aja juga gak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak ada dok masalah. Ya, bener. Betul. Yang penting 2 kali sehari sikat gigi sebelum tidur ya dok ya, sama setelah sahur itu ya misalkan di bulan Ramadan ini gitu. Oke deh Dok Meli, kayaknya hari ini infonya sangat membantu sekali, apalagi buat teman-teman yang masih kurang ngerti atau kurang tahu, bisa aja langsung datang konsultasi ke dokter gigi di Klinik Gigi Arza. Semuanya ada yang bisa on schedule, kalian reservasi dulu boleh. Kalau misalkan tiba-tiba datang, asalkan jadwal dokternya tidak terisi pasien juga bisa ya teman-teman. Kalau dari Dok Meli ada pesan-pesannya lagi nih dok, buat teman-teman di luar sana yang masih bingung atau gimana? Iya, pokoknya teman-teman di luar sana yang punya masalah seputar gigi dan mulut silahkan konsultasi dan kontrol ke kita ya gitu. Karena kalau misalkan gak konsultasi atau gak kontrol dengan mengobati sendiri tuh kadang-kadang kurang tepat pengobatannya gitu. Jadi lebih baik diterapi sama dokternya langsung. Jadi kalau misalkan nanti ada permasalahan lebih lanjut itu nanti bisa kita follow up lagi ke depannya gitu. Oke, thank you ya Dok Meli. Iya sama-sama Dok Dadah Flon. semua. Jangan lupa like, komen,